Dan kita akan masuk insya Allah pada pertemuan kita pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, pelanggaran dan kekeliruan yang ke-63. Kata penulis, mengikuti majalah-majalah murahan, video, nyanyian, serta menonton film, sinetron, pertandingan, tinju, dan keburukan-keburukan lain lewat televisi, video, atau melalui media menjadi prahara bagi umat, yaitu yang dikenal dengan chatroom. Suatu hal yang menyebabkan sebagian wanita sangat kagum dengan para pelaku kebusukan atau yang biasa disebut dengan seni. Mereka mengumpulkan foto-fotonya dan mengikutinya dalam hal berpakaian, berbicara, dan bergerak, serta mereka berkeinginan mempraktekkan adegan tarian dan nyanyiannya. Ini adalah kesesatan yang terbesar. Ini kurang lebih poin bahasan tentang kekeliruan yang ke-63. Kita coba bedah satu persatu teman-teman sekalian, dan saya berharap teman-teman membuka dulu hatinya, pikirannya, jangan terburu-buru menilai negatif ya. Dengarkan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam hati kita, karena tidak mungkin sosok-sosok para ulama kita menyusun tulisan seperti ini kecuali mereka lebih tahu maslahat dan mudarat sesuai dengan pandangan agama. Maka kalau di antara kita yang merasa masa sih kok bisa misalnya hanya dengan mendengar sepintas apa yang saya bacakan tadi, mungkin akhirnya dia sudah menutup hatinya dan pikirannya. Coba buka dulu hati dan pikiran, kemudian renungi baik-baik, dan Anda bisa punya hak untuk menerima atau menolaknya gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, ilmu agama ini pasti akan meluruskan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan maka pasti akan diluruskan dengan ilmu agama itu bagi yang mau mengikutinya, dan akan ada penekanan untuk memaksimalkan waktu dalam kebaikan-kebaikan, dan itu memang agar mendapatkan masalah juga kembali kepada kita sendiri. Baik, dikatakan di sini mengikuti majalah-majalah murahan. Majalah murahan tentu banyak jabarannya, seperti misalnya majalah-majalah kalau kita langsung to the point, majalah porno misalnya ya, yang suka di masyarakat kita kayak sesuatu yang biasa ya. Bisa kita temukan di sana sini perempuan terlihat auratnya, ya, kemudian menukil kisah-kisah tentang perceraiannya, perselingkuhannya, menjadi pelakor dan segala macam hal. Kemudian hancurnya rumah tangga dan akhirnya perebutan hak asuh anak-anak jadi terbengkalai, dan segala macam hal yang banyak dinukil di media-media sekarang ya. Walaupun majalah sekarang sudah dikatakan persentasenya sudah turun karena adanya medsos ya, tapi mirip kalau kita katakan majalah sekarang, mungkin kita baca di Twitter, kita baca di Instagram, di Facebook, artikel-artikel di Google banyak ya, ataupun cuplikan langsung di YouTube. Semua ini teman-teman sekalian mau nggak mau akan punya pengaruh kepada kejiwaan kita. Yang dimaksud dengan murahan di sini adalah karena tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Anda teman-teman sekalian punya hal yang harusnya Anda nikmati, bisa Anda nikmati, yaitu semua yang halal, ya, dan semua yang mubah. Silahkan Anda nikmati. Halal berarti Allah halalkan. Gitu kan? Ada yang sifatnya sunnah dari kehalalan itu, misalnya Nabi SAW contohkan dari makanan, dari minuman, dari pakaian dan segala macam. Ada juga yang sifatnya mubah, pilihan saja. Orang bisa memilih dan tidak berdosa di situ. Anda leluasa bergerak di situ, dan Anda usahakan jauhi yang haram. Gitu kan? Dan Anda juga berusaha semaksimal mungkin tidak menyentuh yang makruh, walaupun makruh itu sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Ya. Seorang muslim harus bagaimana mengisi, daripada dia baca sesuatu yang tidak bermanfaat, dia baca yang bermanfaat misalnya, kan gitu. Daripada Anda baca tentang kisah perceraian orang, pelakor, Anda baca tentang perselingkuhan, tentang perceraian, yang mau tidak mau akan berpengaruh kepada kejiwaan. Gitu kan? Nah itulah ini. Hal itu akan berpengaruh pada kejiwaan. Lebih baik Anda membaca hal yang bermanfaat. Yang jelas-jelas, insya Allah misalnya masalah ilmu, kisah tentang sahabiat, kita membaca teman-teman sekalian, Anda muslimah terutama yang ikut acara kita ini, Anda membaca kisah setiap muslimah saja, ya, semua istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, sahabat-sahabat Nabi, itu aja mungkin seumur hidup kita tidak akan bisa selesaikan. Karena banyaknya hikmah, banyaknya ilmu, banyaknya pengalaman, banyaknya keimanan, kisah keimanan yang bisa kita ambil. Gitu kan? Begitu juga kalau kita perluas lagi dengan kisah tentang para sahabat, yang lebih banyak lagi, yang laki-laki, gitu kan. Juga kisah-kisah mereka, dan di YouTube pun Anda bisa temukan kajian kami tema satu, walaupun kami belum masuk membahas tentang sahabiat.
Insya Allah biidnillahi ta'ala, semoga Allah mudahkan nanti ke depannya kita akan bahas masalah itu. Maka dengan membaca artikel, baik itu majalah, artikel ya, atau apalah sifatnya, makalah, ya, buku-buku segala macam, itu yang bermanfaat, mau tidak mau akan ada pengaruhnya. Anda baca 1, 2 kisah, 4, 5, 10 kisah keimanan, taubatnya seseorang, ya, sebagai baktinya seorang istri, ya, bagaimana muamalah yang baiknya seorang suami, bagaimana pendidikan anak, ya, bagaimana baktinya anak pada orang tua, bagaimana silaturahim dengan keluarga, bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang soleh dulu dalam menuntut ilmu, dalam berjihad, dalam segala macam, banyak sekali. Dan itu teman-teman sekalian tidak akan mendatangkan kecuali manfaat buat kita. Tapi kalau kita baca sesuatu yang murahan, maka akan mengganggu kita. Ini mirip juga dengan yang datang selain dikatakan video. Kalau kita sekarang mungkin cuplikan, gitu kan. Cuplikan-cuplikan, terutama kalau kita bicara di hari-hari kita sekarang ini di YouTube ya. Di YouTube, di Instagram, di YouTube lebih besar lagi karena kapasitasnya berjam-jam pun bisa gitu kan. Kalau di Instagram mungkin kalau ditaruh tidak terlalu panjang. Tapi tetap aja semua media ini teman-teman sekalian usahakan arahnya, tontonannya kepada hal yang bermanfaat. Yang paling tidak, kalau tidak bukan hal yang menambah keimanan, paling tidak hal yang mubah atau menambah ilmu pengetahuan. Ya. Pengetahuan apa ke ibu-ibu misalnya tentang masak, tentang tata boga lah, penataan rumah, penataan taman, gitu kan? Atau mungkin pakaian, ya, sehingga bisa berpenampilan yang pas untuk suami. Atau banyak sekali yang bermanfaat, ya, banyak sekali yang bermanfaat daripada isinya cuplikan yang tidak benar. Ya, ini terutama masalah. Semoga Allah SWT maafkan sekali lagi kalau masa lalu ada, ya, adalah nonton film-film porno, cuplikan-cuplikan ini. Ini hanya akan bisa mengganggu kita. Semoga Allah SWT maafkan sekali lagi. Karena kita di majelis ilmu seperti ini, tujuannya bukan menyalahkan orang. Tapi kita berharap setelah kita belajar ini, yang belum tahu alhamdulillah bisa tahu sekarang, yang sudah tahu mungkin menghilangi lagi keimanannya dan menambah keimanannya. Sehingga bisa kedepannya dia berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Karena cuplikan-cuplikan seperti ini akan mengganggu kita. Mungkin kita lagi menikmati biologis dengan pasangan halal, malah terganggu dengan menikmati dengan gambaran yang seperti itu. Begitu juga dikatakan dengan nyanyi-nyanyian, gitu kan. Jadi secara umum memang sudah menjadi fatwa ulama tentang masalah, ya, kalau yang kami pegangi fatwa tentang haramnya masalah nyanyian-nyanyian ini ya. Ya, karena memang apalagi yang terjerumus kepada hal-hal yang haram ya, dengan pakaian yang terbuka, dengan tarian-tarian yang erotis dan segala macam lah. Ya mungkin jangankan laki-laki, perempuan aja bisa terpengaruh melihat cuplikan tersebut, apalagi laki-laki. Ya, begitu juga dengan tampilnya laki-laki yang mungkin juga memiliki kelebihan, lalu kemudian si perempuan-perempuan ini tertarik, maka dia membanggakan selain ayahnya, selain suaminya, selain saudaranya, maka menjadi figur-figur yang berbahaya bagi dia. Sehingga tidak jarang banyak mereka menyimpan di handphone-handphonenya foto-foto semua laki-laki yang dia kagumi, dan itu menjadi buah bibir. Setiap kali ketemu sama temannya, itu aja yang dibicarakan. Sebagaimana juga sebagai laki-laki begitu. Penuh handphonenya dengan gambar-gambar perempuan, dan itu aja yang dibicarakan kalau ketemu sama teman-temannya. Jadi seakan-akan tidak ada kehidupan kecuali itu. Itu pola hidup orang-orang kafir, saudaraku seiman. Anda sebagai seorang muslim punya cara sendiri. Daripada Anda nonton nyanyian, akhirnya dia sedih, Anda sedih, ya. Bahkan ada nyanyian yang na'udzubillah berbau syaitaniyah, ya. Memang nyanyian syaitan. Entah apa yang diucapkan, teriak-teriak, ya, dan segala macam hal. Sehingga simat atau ciri khasnya seorang muslim hilang. Muslim itu ditahu Al-Qur'annya. Dari zaman dulu dinukil itu ya. Dari zaman dulu dinukil teman-teman sekalian. Kalau para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh, mereka tuh kalau lagi di medan jihad, suara-suara mereka seperti lebah di malam hari karena membaca Al-Quran. Al-Quran, pokoknya tidak ada hari kecuali Al-Quran. Yang akan menjadi saksi pada hari kiamat, setiap hurufnya dapat 10 pahala, gitu kan. Anda bahkan saya yakin teman-teman sekalian, dan saya temukan tuh di jemaah pengajian, sudah ada yang umur 40 tahun, bahkan ada yang mendekati 50 tahun, belum bisa baca Quran. Harusnya Anda malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba kalau kita tanyakan penyanyi ini atau penyanyi itu atau lagu ini lagu itu dihafal semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi mohon maaf, kita belajar seperti ini tujuannya agar mulai hari ini ke depan kita lebih baik. Tinggalkan musik itu. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai bersumpah atas nama Allah, kalau
yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, menjauhkan mereka dari zikir, bahkan dituangkan di kuping mereka, ya. Cairan yang panas itu karena mendengarkan musik tersebut. Maka Anda perlu coba setelah ini Anda coba ketik di Google, ya, artikel tentang hukum musik. Anda bisa baca. Anda akan temukan ada saja pro kontra, ada juga yang mengatakan tidak masalah. Tapi itu menurut saya pribadi terlalu berani mereka membuka pintu-pintu membolehkan. Padahal sebenarnya hukumnya yang sebenarnya dengan dalil-dalil yang benar adalah tidak dibenarkan. Ya. Kenapa tidak pernah dinukil teman-teman sekalian Rasulullah SAW menyanyi? Kan beliau sudah teladan kita. Kan bisa saja beliau tampil di depan para sahabat di Mekah, suaranya indah kok. Bahkan para sahabat mengatakan, kami mendengarkan Nabi SAW kalau mengimami sholat, kami tidak pernah dengarkan suara seindah itu dalam membaca Al-Quran. Suaranya luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat suaranya indah. Bilal itu indah sekali suaranya pada saat azan. Tapi kenapa tidak dinukil kepada kita satupun riwayat mereka nyanyi? Mereka buat pentas, mereka buat panggung. Kan bisa saja. Pada saat itu ada. Dan alat-alat musik pada saat itu sudah terkenal di Persia, di Romawi. Mereka punya kumpul-kumpul kayak sekarang lah. Pesta-pesta sambil minum khamar, sambil musik-musik. Itu semua sepupu-sepupuan tuh. Ya. Makanya karaoke itu isinya apa? Musik pasti ada juga, minumannya pasti ada juga, perempuannya. Itu tidak bisa lepas. Anda kalau pakai hati nurani Anda akan terbuka pikirannya di situ. Coba renungi teman-teman sekalian. Dan bagi yang masih menjadi pecinta lagu, ya musik, saran saya, coba dalam seminggu mulai sekarang, coba terapi buat Anda sendiri, nggak ada ruginya mencoba kan gitu. Coba seminggu ini Anda tinggalkan sama sekali. Dan Anda coba selama seminggu ini Al-Quran yang ada terjemahannya ya, saya sarankan. Kemudian dengar ceramah. Dan cari ceramah penggugah keimanan tentang masalah kematian, tentang masalah kuburan, tentang masalah hisab hari kiamat, tentang kisah orang-orang saleh yang taubat. Banyak. Anda bisa dapat ceramah kami di situ insya Allah. Dan Anda juga bisa dapat ceramah para asatidzah kiram, asatidzah yang mulia, yang para ustadz-ustadz yang memang sudah Masya Allah kompeten di bidangnya dan jauh lebih tinggi ilmunya daripada kami tentunya. Banyak sekali ceramah-ceramah di YouTube Anda bisa dengarkan. Coba itu teman-teman seminggu. Mungkin di hari pertama, hari kedua ada gejolak dalam jiwa Anda karena syaitan tidak mau Anda meninggalkan kemungkaran. Tapi coba Anda tinggalkan. Seminggu, paksakan diri. Pokoknya dari ceramah ke ceramah. Lagi malas tetap dengarin ceramah. Tetap. Coba seminggu. Setelah seminggu Anda lihat sendiri. Coba, kalaupun Anda mau coba ya mendengarkan kembali musik, Anda akan rasakan ada perbedaan yang luar biasa. Tentu kita harapkan setelah itu Anda tidak dengar lagi. Ya. Kemudian dikatakan juga setia menonton film. Ada orang subhanallah dari film ini ke film itu, film ini. Alasannya apa? Hiburan. Akhi dan ukhti. Hiburan seorang mukmin bukan film. Hiburan seorang mukmin itu adalah ceramah. Ya. Majelis ilmu. Ilmu, teman-teman sekalian. Dengarin ceramah. Anda hadir seperti ini mendengarkan ceramah ini, manfaatnya besar sekali buat Anda. Dapat keutamaan majelis ilmu, dan ilmu itu luar biasa. Kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta, harta akan kau sibuk menjaganya. Ilmu tidak datangkan kecuali kebaikan. Orang buruk bisa jadi baik, orang miskin bisa jadi kaya, orang bodoh bisa jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit bisa dermawan. Ilmu mengubah pribadi orang menjadi lebih baik. Apalagi ilmu agama. Daripada Anda habiskan sekian jam nonton film ini, nonton film itu, tidak selesai. Bahkan kadang-kadang ada satu cuplikan film, diulang-ulang terus. Dan di situ akan ada karakter-karakter. Ya. Ada yang ditransfer dari film itu kepada Anda. Anda sadar atau tidak sadar itu? Pentransferan karakter. Ya. Rekayasa cerita. Rekayasa, aktor. Yang ini jadi suami palsu. Bukan suami, tapi ada akad nikah, ada ini, ada segala macam. Ya. Ada hubungan, ada ciuman, ada hubungan biologis, segala macam. Luar biasa gitu. Ya. Dan itu Anda tidak sadari, Anda pembentukan karakter. Yang lebih parah lagi sekarang, film-film tentang masalah, Dracula, zombie, apalah segala macam cerita yang khurafat. Sampai digambarkan, ya, bagaimana satu kota kena penyakit itu, minum darahnya orang, segala macam. Di mana ini? Di mana? Di mana di muka bumi ini? Nggak ada. Memunculkan ketakutan dalam hati manusia. Dan kebodohan kenapa kita nonton yang seperti ini. Ya. Nonton akhi dan ukhti ilmu pengetahuan. Selain ilmu agama, ilmu pengetahuan. Tentang alam. Di YouTube sekarang semua ada. Anda mau kenal tentang, misal, tanaman.
berapa banyak juta macam tanaman, hewan-hewan, segala macam. Anda bisa pelajari satu persatu. Jadi kan itu jadwal. Anda dapat ilmu pengetahuan, oh ternyata pohon ini jenisnya begini, umurnya begini, ya, kemudian manfaatnya ini, dan seterusnya. Banyak sekali. Ilmu pengetahuan tentang alam semesta, tentang lautan. Itu jauh lebih besar manfaatnya. Daripada Anda ditipu dengan film dan sinetron juga dikatakan di sini, itu aja terus berputar. Dan ingat, ada ditampilkan karakter-karakter ya yang bisa membentuk pribadi Anda tanpa Anda sadar, apalagi kalau episodenya lama. Kadang-kadang khurafat gitu kan. Manusia bisa berubah jadi harimau, apalah segala macam yang subhanallah di alam kita tidak ada sebenarnya. Dan itu merusak akidah Anda. Coba renungi sore ini, wahai muslimin dan muslimat. Coba tinggalkan ini. Dan kalau Anda tinggalkan ini, subhanallah, Anda banyak sekali membantu Islam. Karena para ulama sibuk memberikan Anda nasihat, tapi kalau Anda tetap membuka pintu itu jadi kayak bersaing antara nasihat kami atau nasihat para dai. Maaf, saya tidak mengatakan diri saya alim. Saya seorang penuntut ilmu, tapi nasihat-nasihat teman-teman penuntut ilmu, dai-dai mungkin yang di atas kami, atau para ulama, bahkan guru-guru kita semuanya, itu akan tertepis dengan adanya seperti ini. Anda dengarkan ceramah sekali seperti ini, misalnya sejam. Terus Anda nonton setelah itu 2 jam film. Habislah ceramah ini. Gitu kan? Kayak tidak ada bekasnya. Maka tidak bisa ketemu antara hak dan batil. Harus teman-teman pilih salah satunya. Dan sekali lagi ini sama dengan tadi nyanyian. Coba Anda terapi untuk tidak mengikuti. Penasaran dengan episodenya? Memang begitu. Memang begitulah dibuat sengaja. Karena dengan itu mereka dapat duit kan. Anda membantu suatu karakter dusta. Ini suami, ini istri, nggak benar. Gitu kan. Belum ada cerita-cerita macam-macam di dalamnya. Yang tidak jarang itu pembunuhan lah, penipuan lah, segala macam. Oh, luar biasa deh. Ada orang mungkin dari satu film sinetron atau sinetron ada mungkin cuplikan yang bisa membuat orang ada karakter tokoh, mungkin dia bisa mengambil suatu positifnya. Tapi ada juga karakter penjahat loh. Dan tidak sedikit orang yang terpengaruh dengan karakter kejahatan itu. Itu luar biasa. Tidak usah kita bicara film cuplikan manusia asli. Kartun misalnya Tom and Jerry yang sudah masyhur di tengah terutama di tengah-tengah, termasuk di tengah-tengah kaum muslimin. Apa isinya Tom and Jerry itu? Dari awal cuplikan sampai akhir cuplikan gebuk-gebukan. Pukul kepala, jatuh dari tangga, kena setrika, gini. Orang yang mengatakan, kok Ustaz tahu? Saya juga waktu kecil pernah lihat. Tapi setelah saya belajar, saya jadi tahu. Dan saya melarang anak-anak saya, nggak boleh. Saya nggak mau lagi apa yang saya dulu terjerumus, lalu terjerumus lagi anak-anak. Nggak boleh. Harus kita tahu masalah itu. Jadi akhirnya anak-anak kita nonton, kalau Anda habis tontonkan itu, satu cuplikan saja, lalu Anda matikan TV-nya. Yang terjadi apa? Mereka akan praktekin itu. Tiba-tiba nangis si adik, tiba-tiba nangis kakak, kenapa berantem? Itu yang dinonton cuplikannya. Coba kalau cuplikannya kisah Nabi, ya, ilmu pengetahuan gitu ya. Anak-anak saja di rumah kami jaga supaya nonton cuplikan ilmu pengetahuan. Karena masih lolos nonton yang cuplikan anak-anak juga sebenarnya, tapi nggak ada manfaatnya. Ya, bahkan belanja-belanja aja tuh nggak ada manfaatnya gitu. Lebih baik hal yang bermanfaat yang bisa membentuk mereka menjadi lebih baik daripada kita. Kan begitu. Jadi makanya saya bilang tadi, coba buka dulu hati dan pikiran Anda renungi dulu. Jangan buru-buru menolaknya. Dan coba Anda praktikkan. Islam tidak datang kecuali untuk maslahat. Itu juga banyak pertandingan-pertandingan. Ya, di sini disebutkan tinju dan keburukan-keburukan lainnya lewat televisi. Mungkin Anda bilang, tapi kan tinju olahraga Ustaz. Iya, menurut Anda olahraga. Tapi sebenarnya kalau dalam pandangan agama itu tonjok-tonjokan. Berantem, gitu kan? Dan yang luar biasa, di belakang itu ada judi besar. Itu di belakangnya sponsornya banyak orang pejudi-pejudi dunia. Kan itu. Mereka pilih ini, mereka pilih. Jadi di belakang itu ada banyak kemungkaran yang terjadi. Sebaiknya Anda tinggalkan tentunya. Itu jauh lebih baik. Dan juga keburukan lain kata beliau, ya banyak hal-hal lainnya. Dan juga ada yang beliau mengatakan di sini, termasuk juga tentang masalah yang dikenal dengan chat room. Mungkin ini di masa beliau. Sekarang juga sudah banyak sekali, lebih berkembang lah ya. Orang, kalau sekarang kita video call segala macam ya. Dengan lawan jenis ya. Sayang sekali.
Ini saran saya saja, Bapak Ibu sekalian, kalaupun harus memberikan HP anak-anak, Anda harus bisa menjadi pengontrol terhadap HP tersebut. Harus diawasi. Ya, berbahaya sekali. Saya terus terngiang-ngiang dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang tua yang bisa baik pada anak-anaknya, mendidik mereka agama yang baik ya. Itu teman saya, Dr. Hussein Jabiri, hafizahullah di Madinah. Beliau dosen di kampus kami sekarang. Ya. Yang pernah kami sekolah Islam University di Madinah. Dia cerita, dia bilang teman dekatnya itu luar biasa super ketat dengan anak laki-lakinya. Anaknya umur 7 tahun atau 8 tahun. Setiap hari dijaga untuk setoran hafalannya Al-Quran, setiap hari diawasi, diajak sholat. Luar biasa. Anak ini kalau lihat seperti sudah terbentuk gitu. Satu waktu lewat surah An-Nisa dalam ulangan hafalannya anaknya, kemudian terlewatlah tentang masalah wanita, ya, masalah nikah. Ya. Di awal-awal surah An-Nisa ada nikahilah wanita dan seterusnya. Maka ayahnya bilang, saya mau coba tahu anak saya 7 tahun, 8 tahun ini, bagaimana sih yang dia fahami tentang masalah ini. Saya bilang, nak, kamu ngerti apa tentang nikah? Gitu. Kata anaknya yang mengagetkan ayahnya, apa ayah nggak marah kalau saya ceritakan? Kata ayahnya, tidak nak, silahkan sampaikan. Maka dia bilang, tiba-tiba anak saya menceritakan seperti sudah 10 tahun berumah tangga. Terinci, padahal ini anak nggak ada media yang dia lihat kecuali dia hafal Al-Quran, diawasi oleh ayahnya. Itu luar biasa. Apalagi kalau anak anda kasih handphone terus kamarnya sendiri, kurung diri di kamar, tambah televisi, tambah apa segala macam lengkap di kamar, terus anda biarkan, anda awasi. Itu membentuk karakter semua, itu tanggung jawab semua di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Cukup teman-teman sekalian pelanggaran yang pernah kita lakukan. Semoga Allah SWT sekali lagi saya mohon di majelis kita seperti ini, kita berharap ini majelis hari para ulama Allah yang mengabulkan doa kita dan para malaikat juga mengaminkan. Semoga Allah SWT memaafkan kesalahan kita semua yang lalu. Tapi kita bicara teman-teman sekalian sekarang ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu-pintu keimanan, pintu ilmu, hal-hal yang bermanfaat. Kita isi sisa umur kita dengan kebaikan. Paling sedikit tadi saya bilang dengan yang mubah. Makruh pun kita usahakan tidak masuk di situ. Kemudian dikatakan oleh beliau, suatu hal yang menyebabkan sebagian wanita sangat kagum dengan para pelaku kebusukan atau yang biasa disebut dengan seni. Ini kadang-kadang seni. Karena ini seni harus ada patung, harus ada ini dan itu dan segala macam. Islam tidak melarang seni itu teman-teman sekalian. Karena banyak seni-seni Islam ya, dalam arsitektur, dalam segala macam banyak. Tapi ada hal-hal yang memang dilarang secara dalil, ya jangan dilakukan. Ini kita sayangkan sekali. Dan saya lihat subhanallah hampir sama. Kalau anda bergabung dengan alam media orang yang berbangga-bangga, idolanya si fulan, artis ini, artis itu berputar di situ, maka akan seperti itu saja. Akan begitu-begitu saja orangnya, sudah jelas gitu, seperti apa arahnya. Kemudian foto-foto, kagum sama ini, wow, ketemu fans, apa. Kalau ketemu sudah luar biasa seperti orang histeri dan segala macam. Kayak sesuatu yang aneh di alam umat Islam itu. Gak ada dalam umat Islam itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai hidup ya majelis ilmu. Ya sudah mulai ada mungkin ustadz yang difigurkan, diidolakan. Bukan kita minta ustadz diidolakan, tidak. Tapi paling tidak. Karena mengidolakan orang ini akan membuat banyak hal yang dipelajari dari orang itu. Ya, penampilannya kah, karakternya kah, pekerjaannya kah, hobinya kah, apa saja. Kan begitu. Anda ikutin orang yang salah, angkanya akan salah. Anda ikutin orang yang benar, akan orang benar. Kata Nabi SAW, al-baru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah SWT ceritakan tentang bagaimana penyesalan seseorang pada hari kiamat nanti kalau dia salah pilih teman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Al-ayah artinya akan ada orang hari kiamat nanti berkata, ya, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, orang-orang zalim akan menggigit tangan mereka di gigi mereka. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu aku ikutin petunjuk Rasul ya. Ini majelis ilmu petunjuk Rasul. Karena para ulama pewaris para nabi. Kami melanjutkan dari para dai-dai dan dai-dai melanjutkan pada kami para penuntut ilmu. Kita ini sama-sama para penuntut ilmu. Ya, masih terus belajar gitu. Nah, kita sedang membahas itu. Dia menyesal dan akan mengatakan Allah bocorkan buat kita sekarang.
Allah sampaikan, dia akan berkata, orang-orang zalim itu ternyata menyesatkan diri mereka selama hidup di dunia, buang-buang waktu padahal tidak ada gunanya. Maka dikatakan, dia bagi kita hanya, coba ya aku ikutin Rasul dulu. Sholat, puasa, zikir, pagi petang, apalah segala macam. Dan dia juga berkata, coba aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, teman dekatku, karena dia telah menyesatkanku setelah datang kepada aku petunjuk. Sebenarnya ayat ini turun kepada salah satu tokoh orang Mekah ya. Tapi menjadi sebuah panduan untuk semua orang. Dikatakan mereka mengumpulkan foto-fotonya dan mengikutinya dalam hal berpakaian, berbicara, bergerak, serta mereka berkeinginan mempraktekkan adegan, tarian, dan nyanyiannya. Ini adalah kesesatan yang terbesar. Karena kapan Anda sudah mengidolakan sosok figur tertentu, teman-teman sekalian, Anda tidak bisa membohongi diri, Anda akan terpengaruh dengan pribadinya, ya, karakternya, hobinya, warna kesukaan, makanan kesukaan segala macam. Ya, makanya kan public figure itu biasanya mengatakan, oh ini makanan kesukaan saya, orang pada ikut. Oh ini minuman kesukaan saya, iklanin masalah baju ini, endorse ini dan segala macam, orang jadi ikut, karena kan dia figur. Tapi insya Allah kalau Anda jadikan idola Anda adalah figur seorang alim, ulama, ahli ibadah. Kalau yang masih hidup Anda merasa masih kurang, ada yang sudah mati banyak sekali dari para nabi-nabi. Ada 25 nabi dan rasul. Puncaknya Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya luar biasa indahnya. Luar biasa. Saya biar bolak-balik baca dari awal sejarah sirah Nabi sampai beliau meninggal. Ulangi lagi. Gak pernah merasa bosan. Dan selalu saja ada ilmu baru yang kita dapatkan. Belum lagi orang-orang yang datang beriman pada beliau. Kita teman-teman sekalian tidak akan pernah kehilangan kekurangan sesuatu dengan mempelajari mereka. Bahkan mendapatkan banyak manfaat. Kata Abdullah bin Mas'ud, belajarlah dari orang yang sudah dahulu meninggal dunia. Karena mereka sudah terbukti sampai mati itu dalam keadaan baik. Ya. Dan jangan belajar dari orang yang masih hidup. Maksudnya jangan mengambil contoh-contoh dari mereka. Karena bisa saja dia berubah. Kita belum tahu mungkin akhir hidupnya seperti apa.